Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, nama saya Bu Santi, alamat saya di Pekalongan, tepatnya di Kadipaten Wiradesa. Saya berbisnis di bidang daster gitu, supplier online dan ke pasar-pasar juga. Saya berkecimpung di dunia perhutangan, dunia riba ini udah lama dan tadinya kami rasakan kami masih punya kekuatan untuk bisa menyelesaikan dengan mencicil gitu. Ternyata semakin lama semakin kesini efek dari hutang riba itu membuat keluarga, bisnis dan hidup itu semakin kacau. Kemudian saya menemukan kelompok ya ataupun kajian itu yang menceritakan dan malah membuat saya tuh tersadar beserta suami itu tersadar kalau riba itu dosa dan dosa yang amat besar gitu. Karena dosa riba itu tidak juga seperti menzinai 70 kali sama ibu sendiri, itu karena dosa kita, bentuk dosa kita ketidaksabarannya untuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, di KMTR ini saya mengikuti riadohnya, terus alhamdulillah itu di riadoh itu di KMTR itu menemukan jalannya, kita menemukan ketenangan dan solusi bahkan di mana di tahun 2001 sampai 2023 itu saya tuh benar-benar sudah kolaps ya. Ketika COVID itu saya belum merasakan ini karena pesanan dan itu masih bisa menutup untuk angsuran di BRI ataupun di bank-bank koperasi yang lain itu. Saya punya beberapa titik ya, dan itu modal saya yang ratusan juta kain rayon mori ya, kalau Pekalongan itu bilangnya mori, itu kena imbas dari riba yang tidak begitu banyak, itu ikut habis, ikut ludes gitu. Akhirnya kita di tahun 2001 ke 2003 itu benar-benar nggak punya untuk mencicil, bahkan untuk menghidupi keluarga aja kita udah kerepotan gitu. Masya Allah memang begitu kita gabung di KMTR yang dibersamai dengan Ustadz Agus, Ustadz Baruno, Ustadz Heru dan Ustadz Saifuddin, itu luar biasa pengaruhnya dan saya mendapatkan keajaiban yang luar biasa dari Allah. Memang benar kita itu harus melaksanakan dengan istiqomah dan bersama-sama dengan pasangan kita untuk melakukan riadoh. Ketika kita riadoh, Allah itu memberikan keajaiban ya ataupun kemudahan ya kepada keluarga kami itu. Yang pertama, kami mendapatkan ketenangan. Walaupun dikejar-kejar dekolektor apapun, kita udah siap menghadapi, bahkan siap menantang gitu. Dan ujung-ujungnya ketika ini udahlah kita jual aset gitu. Aset yang pertama kita tawarkan itu rumah. Karena jual rumah itu ternyata tidak semudah jual batik. Tidak semudah jual daster gitu. Kita rugikan ataupun kita apa itu pasti laku kalau jual daster. Tapi kalau jual rumah kita belum dikabulkan untuk jual aset rumah. Kemudian ada yang nawar aset saya kembali itu mobil carry, karena itu pilihan keluarga ya yang irit dan handal untuk bawa barang sampai ke pasar Tegal Bubuk juga. Itu pertama itu ditawar 19 juta. Kemudian saya belum mengikhlaskan itu. Kata suami saya, ya sudah, pokoknya kita nggak punya
hutang riba lagi, kita jual, kita tutup, udah segitu po'o gitu. Tapi hati kecil saya, insya Allah Allah akan menolong dengan pertolongan yang sebaik-baiknya gitu. Itu kalau dihitung-hitung itu buat nutup itu 28 lebih, plus minusnya 30 juta. Kemudian di saat sahur, habis sahur saya berdoa, ya Allah, ini sudah titik pasrah kami kepadamu. Kalau memang mobil ini laku 30 juta, akan saya lepas dan saya ridho. Habis sahur itu kita berdoa seperti itu, terus muncul satu nama untuk saya tawarkan gitu. Saya tawarkan membeli mobil itu tadi. Dan memang luar biasa pertolongan Allah itu tidak disangka-sangka ya. Saya telepon, kemudian beliau menjawab langsung, iya, kalau jenengan ikhlas dengan mau dijual dengan harga segitu, saya siap, uangnya mau diambil kapan, kayak gitu. Betapa ininya ya, kami itu bersyukur sekali. Nah, setelah itu sudah saya ini kan perjanjian ini untuk dealnya, ya udah. Nanti diantarkan hari Jumat, karena hari Jumat itu bagus untuk jual beli kayak gitu ya. Alhamdulillah itu tiba saatnya saya lah yang menghubungi pihak koperasi itu tadi, karena yang perlu dilunasi koperasi dulu, karena bunga dan ribanya itu luar biasa berjalan dan setiap hari itu 10.000. Jadi saya itu jatuh tempo 16 juta itu jadi 28 juta lebih. Kemudian ketika saya kembali ke sana, bel itu ternyata dibuka hari Senin tanggal berapa? 15 ya. 15 Lebaran kemarin. Nah, itu saya panggil di sana, saya menemui kepalanya. Kepalanya itu yo biasa, pertama yo atos. Kemudian saya nego, saya itu mohon kemudahan dari Allah. Habis sholat zuhur saya datang ke sana itu, sebelumnya saya berdoa, ya Allah tolong mudahkan, ini titik jalan saya terakhir, memang saya ingin mendekat kepadamu, saya ingin berdagang, bermuamalah tanpa riba sedikit pun. Saya awali dari Syawal ini, semoga kedepannya tidak berhubungan lagi dengan yang namanya riba gitu. Kemudian Allah mudahkan, dari 28 juta lebih itu saya nego, saya pokoknya nego ke sana kemari, berunding nggak gitu, turunlah jadi 16. Saya nggak mau lagi, nggak, pokoknya saya harus bayar pokoknya aja. Saya nggak mau kalau kayak gini, ini masih, soalnya itu restrak selama 3 tahun. Saya udah bayangkan, saya udah menghidupi kalian semua itu dengan riba itu. Saya nggak mau, karena ini dosa. Saya bilang seperti itu. Kemudian udah, pokoknya kalau mau di 8 juta gitu. Kalau di 8 juta saya akan langsung bayar sekarang dan minta tolong BPKB saya tunggu gitu. Alhamdulillah itu Allah kabulkan ya melalui kemudahan-kemudahan itu, dan saya memang enggak menyangka, memang Allah itu luar biasa. Memang kita itu harus berserah diri memang hanya kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah seterusnya gitu. Dan memang Allah itu mengukur kita seberapa cintanya ke Allah gitu. Inilah gitu bukti saya memang ingin kembali ke jalan Allah. Makanya Allah mencintai saya dan memudahkan urusan saya gitu. Sudah alhamdulillah itu 2 BPKB dengan jaminan 2 BPKB dengan jumlah yang tadinya 28 juta lebih 300 kalau nggak salah, itu menjadi 8 juta. Allahu Akbar, walillahilham ya. Memang luar biasa. Dari sini saya bisa merasakan memang dari sekian banyak yang saya ikuti, kajian yang saya ikuti, memang hanya KMTR yang bisa mengantarkan saya dan keluarga itu menjadi lebih baik lagi. Semoga
banyak lagi saudara-saudara saya, saudara-saudara kita semua yang bisa tertolong dengan adanya KMTR yang dinaungi sama Ustadz Agus dan teman-teman. Mungkin itu saja, tetap berjuang dan tetap istiqomah untuk dakwah di jalannya, di jalan bebas riba.